Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman media sudah lama menunggu. Hari ini memang kita akan menyampaikan secara terbuka ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Pablo. Tentu ada hal-hal yang akan kita sampaikan secara detail terkait masalah perkembangan informasi yang sedang berlanjut ya. Untuk itu kami sampaikan ke Pak Pablo. Ya, sampaikan aja. Oh iya. Sampaikan aja dulu. Ya, jadi hari ini kita dari kuasa donatur secara resmi telah melakukan pendaftaran secara online untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan terhadap donasi yang sekarang sedang kisruh ya. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini sebagai langkah-langkah hukum nantinya tentukan di dalam ruang persidangan akan dibukakan ruang mediasi. Semoga dengan demikian kita bisa melewati kekisruhan ini dengan baik agar semua bisa selesai dengan secara damai sehingga persoalan ini tidak menjadi luas dikonsumsi secara liar ya. Dengan demikian harapan kita ada satu puncak penyelesaian setelah dilakukan penyelesaian dengan non litigasi tidak dapat ditempuh, maka akhirnya kita harus menempuh dengan cara litigasi. Begitu ya, karena kita dapat memahami ya pokok persoalan sekarang yang terjadi itu hanyalah persoalan masalah tentang donasi yang sekarang ini mau dibawa kemana, kan begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat, ada yang paham nggak ini? Ini forum Sitai ya. Sitai ini kan jadi isu belakangan ini. Ada Sitai itu dipersepsikan dengan cara negatif. Sitai itu dipersepsikan dengan cara sudut pandang yang artinya dianggap mendiskreditkan. Padahal forum Sitai ini memiliki satu pemahaman yang positif karena ini adalah asas hukum. Artinya forum Sitai itu secara asas hukum adalah sebuah sengketa terhadap benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak itu bisa uang, bisa donasi, bisa benda rumah dan lain-lain ya. Berada di dalam kewenangan pengadilan di mana tempat benda itu berada. Artinya sekarang pokok persoalan ini kita bawa ke pengadilan supaya pengadilan bisa memutuskan. Karena bendanya itu adalah sekarang uang ya, donasi. Itu forum Sitai ya. Jadi forum Sitai ini asas hukum teman-teman ya. Jangan dipersepsikan negatif, jangan dipelesetkan. Forum Sitai ini adalah asas hukum jelas. Dan ini tidak suatu kebetulan ya. Memang kita sebagai kuasa donatur ingin menyudahi persoalan ini secara litigasi karena non litigasi tidak menjadi solusi. Demikian, bisa ke Pak Pablo. Ya, jadi dalam rangka kita menggugat ini sebenarnya bukan artinya kita menimbulkan atau membuat suatu kekisruhan. Tetapi justru ini adalah solusi daripada perselisihan yang selama ini sudah sangat mengganggu sekali. Setiap kita buka sosial media, pembahasannya itu selalu. Dan saya yakin nih teman-teman wartawan juga mengalami hal yang serupa. Mungkin kalau orang lain normalnya bangun tidur, dia bisa ngopi dulu, nyantai dulu, sarapan dulu. Teman-teman wartawan pasti langsung nyari, Agus mana, Novi mana. Nah, kita ingin menyudahi hal ini dengan cara kita menguji persoalan tersebut di pengadilan. Saya yakin semua pihak sepakat bahwa tempat untuk menguji suatu perselisihan adalah pengadilan. Bahkan dari pihaknya Agus sendiri juga saat ini beberapa kali mengucapkan bahwa yang berhak untuk menentukan uang donasi akan digunakan sebagai apa adalah pengadilan. Dan ini kita lakukan. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan bukti pendaftaran kita. Ini adalah tanda daftar kita. Tahan bang. Lagi dikit bang. Oke. Oke, lanjut dulu. Nanti foto lagi, ya. Iya. Lanjut bang. Oke. Ini tanda di sini ada penggugat yang mana penggugat tersebut merupakan klien kami dan penggugat tersebut adalah koordinator dari kurang lebih mewakili 8.000 donatur begitu. Yang sudah memberikan kami kuasa langsung itu ada sekitar 537 ya. Iya. 537 donatur sudah memberikan kami kuasa secara langsung. Jadi kalau kuasa elektronik ya? Dengan kuasa elektronik. Yang mana diberlakukan di situ juga ada dibubuhkan materai. Nanti mekanismenya akan kita jelaskan di pengadilan. Yang pasti kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa harus diberikan kuasa
person to person, secara individual itu sudah kami lakukan. Jadi jangan katakan bahwa ini tidak sah, jangan katakan ini tidak adalah sebuah rekayasa. Yang pasti nanti kita uji di pengadilan, kita akan berhadapan di ruang persidangan. Saya ingin menegaskan bahwa posisi kami saat ini tidak berpihak kepada siapapun. Posisi kami tidak berpihak kepada siapapun. Kami tugasnya di sini hanya meluruskan. Karena dalam hal ini penggugatnya tentu kami, para kuasa hukum donatur, gitu ya, mewakili para prinsipal kami, gitu ya. Tergugatnya adalah Agus Salim sebagai tergugat 1. Tergugat 2-nya ada Denny Sumargo, ya. Denny Sumargo kami juga ikut sertakan di dalam persoalan ini karena apa? Karena kebaikan. Catat, poinnya adalah kebaikan. Kebaikan Denny Sumargo yang memperkenalkan Agus di ruang publik melalui medianya, sehingga ada bentuk pertanggungjawaban yang memang harus Denny Sumargo sebagai beban moralnya dia harus pertanggungjawabkan hal tersebut. Makanya kemarin pada saat mediasi, kalau teman-teman lihat di VRD apartemen, Denny Sumargo ingin diikutkan, penyebabnya karena ini. Jadi kenapa sih Denny Sumargo ingin ikut serta di dalam perdamaian itu? Karena didesak oleh para donatur. Karena ada beban moral dari Denny Sumargo dengan donatur. Itulah hebatnya Denny Sumargo yang harus kita acungin jempol begitu. Yang ketiga, tergugat 3, kita mengarah kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, begitu ya. Karena saat ini uang ada di yayasan, uang terparkir di yayasan. Jadi ada juga turut tergugat ya, ada turut tergugatnya yaitu Kemensos sendiri. Intinya setelah gugatan tersebut resmi kami daftarkan, maka proses hukum sudah berjalan. Kami anggap kemarin itu adalah showbiz bagi teman-teman. Kemarin dari mediasi 1, mediasi 2 dan lain-lain itu bisa mungkin teman-teman ikut berkomentar di luaran sana, melakukan perundungan teman-teman netizen dan lain-lain yang ada di rumah mungkin ya, lewat media sosial. Tapi kali ini karena proses hukum sudah berjalan, kami minta semua fokus terhadap proses hukum ini karena kita akan menguji persoalan tersebut untuk adanya solusi yang terbaik bagi semua pihak, begitu. Berarti bisa dikatakan abang sudah menggugat Agus dan Denny Subang. Gugatan kita ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke, berarti abang bisa dibilang abang dan teman-teman di sini sudah resmi menggugat Agus dan Denny Sumargo. Yang kita gugat itu terutama yang satu tergugat satunya adalah Agus Salim, yang kedua Densu, karena ada keterkaitannya yaitu tadi yang saya bilang ada poin kebaikan itu kan. Memang saya kan selalu bilang orang berbuat baik itu kadang-kadang akan ada konsekuensi tertentunya. Bukan saya mengatakan tidak boleh berbuat baik, tetapi kadang-kadang kalau orang berbuat baik terlalu bablas ya akhirnya seperti ini. Akhirnya banyak orang yang saat ini menganggap bahwa Densu itu kontra lah dengan Densu, kontra juga dengan yayasan dengan Novi kan dari pihaknya Agus Salim terutama. Maka kita luruskan di sini. Intinya Densu dan yayasan dan Agus Salim ini 3 orang ini saat ini berseteru bersama dengan yayasan, sehingga kami ingin meluruskan. Jadi konsep daripada kita mendaftarkan gugatan tersebut untuk menguji persoalan, bukan kita siapa yang salah siapa yang benar. Kita di sini tidak mencari sebuah siapa yang benar siapa yang salah, nggak ada. Intinya kita masukkan atau daftarkan ini ke Pengadilan Negeri Tangerang. Tujuan kami yang utama adalah menyelesaikan persoalan tersebut melalui putusan pengadilan. Kami konsisten dan hal tersebut juga kita semua sepakat. Kita sudah capek dengan urusan ini. Kita pengen segera mengakhiri urusan ini. Jadwal sidangnya sendiri kapan, Bang? Untuk jadwal sidang nanti kita akan terima relas panggilan ya. Jadi nanti teman-teman sabar aja, itu nanti akan kita informasikanlah selanjutnya. Apakah nanti para donatur akan diminta hadir juga di persidangan? Ini kan persidangan perdata ya. Oke. Kita berhak untuk mewakili. Kecuali kalau pidana, kita harus mendampingi, gitu ya. Tapi apa sih Bang alasannya menggugat di Pengadilan Negeri Tangerang? Ya, alasannya intinya ada penyelesaian. Intinya kita membutuhkan penyelesaian melalui putusan pengadilan, begitu. Jadi begini, di dalam undang-undang HIR itu dijelaskan kewenangan mengadili itu berdasarkan salah satu tempat domisili para tergugat. Kebetulan beberapa
tergugat ini wilayahnya itu di daerah Tangerang. Jadi itu dasarnya supaya kita melakukan gugatan di domisili PN Tangerang. Begitu ya teman-teman ya. Berarti apakah Wawan dan istri Agus juga akan menjadi tergugat? Kita fokus ke tergugat dulu ya. Iya. Jadi kita fokus kepada sesuai dengan yang kita daftarkan di gugatan itu. Begitu. Kalaupun suatu ketika nanti ini dapat diselesaikan dengan cara mediasi, ya harapan kita tentu ini adalah menjadi salah satu solusi terbaik karena kita telah letih juga dipertontonkan dengan satu tontonan yang membuat multitafsir, bahkan kadang-kadang pemikiran orang itu nggak terarah ujungnya ya. Ada yang histeris, ada yang sesak dan lain-lain. Nah, maka kita berharap jangan memahami dengan cara yang berbeda. Donatur turun tangan pada saat ini adalah sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi ini, di mana beberapa kali pertemuan dilakukan secara non litigasi, tidak juga menemukan jalan keluar. Maka dengan peran donatur kita berharap ya seluruh masyarakat Indonesia ya, kita sama-sama melihat peristiwa ini sebagai bentuk solusi dan upaya yang dilakukan oleh donatur, tidak memihak kepada siapapun. Karena kita di situ hanya memintakan nanti kepada majelis pimpinan sidang untuk dapat menentukan, karena di situ juga nanti ada et bono ya, asas et bono itu di mana pengadilan atau majelis nanti akan menentukan seadil-adilnya. Walaupun kita memintakan banyak hal-hal yang supaya dapat ditentukan, tapi tentu ini adalah kita harapkan untuk jadi jalan keluar supaya persoalan ini cepat selesai.